Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat para hadirin Bapak Ibu guru yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat menghadiri kegiatan online pada hari ini dalam acara Diseminasi Budaya Positif Aksi Nyata Modul 1.4 oleh Bunda Galianti SPD dari TK PKK Bululor tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Untuk selanjutnya, izinkanlah saya di sini selaku moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Di antaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, yang ketiga, sesi tanggapan dan tanya jawab. Yang keempat, refleksi. Yang kelima, foto bersama. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu Guru, hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca bacaan Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya yang merupakan acara inti, yaitu penyampaian materi tentunya yang akan disampaikan langsung oleh pemateri cantik pada hari ini, yaitu Bunda Galianti SPD dari TK PKK Bululor. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Google Meet ini tanpa halangan suatu apapun. Semoga Allah selalu mencurahkan berkahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di ruang meeting Maya ini guna mendengarkan penjelasan dari saya tentang penerapan yaitu budaya positif yang telah saya ambil dari kelas guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen tentang penjelasan yang akan saya utarakan pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, terima kasih.
Alhamdulillah, saya sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Saya mengabdikan diri di TK PKK Mululor. Ini prakata sebelumnya. Makan serabi, minum kolak, nonton opera sambil tertawa. Izin berbagi ilmu penggerak, semoga bisa diambil makna. Masuk. Cakep. Berikut adalah apa itu modul yang akan saya bagikan, yaitu di dalam guru penggerak itu ada beberapa modul. Sekarang modul 1, kemudian ada modul 1.1, 1.2, ini 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah data diri saya. Kemudian ini saya tampilkan, beliau adalah fasilitator dalam guru penggerak itu, ada fasilitator yang membimbing kita dalam pendidikan. Itu Bapak DRS Sukam MPD, beliau berasal dari Ngawi. Kemudian ada pengajar praktik yang juga mendampingi saya dalam pendidikan guru penggerak. Beliau adalah Ibu Tri Susatyawati SPD MPDI, guru matematika di SMA pendidikan, berasal dari sudah masuk ke materi ini, yaitu materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus menjadi respon. Ada pendekatan teori kontrol, yaitu ungkapan dari Ercovery yang menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian di sini ada stimulus respon juga ke teori kontrol. Tadi perubahannya yaitu yang dulunya realitasnya kebutuhan kita itu sama, tapi pada teori kontrolnya ternyata kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Terus pada teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif memiliki tujuan untuk menanamkan motivasi atau semangat diri pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Mohon maaf Pak Parman untuk di-unmute terlebih dahulu. Terima kasih. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beberapa dimensi, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Penerapan kami di lembaga TKPKK Mululor, contohnya dimensi beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kemudian dimensi mandiri, contohnya sebagai berikut. Ini dimensi beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia tercermin saat kita mengadakan kegiatan keagamaan. Ini adalah acara waktu Maulid Nabi. Kita bersama-sama dengan anak didik serta wali murid melaksanakan kegiatan Maulid Nabi di masjid di samping sekolah kami. Kemudian dimensi mandiri, yaitu menanamkan kemandirian kepada murid agar murid tersebut bisa melaksanakan kegiatannya sendiri. Tentunya masih dalam kontrol kita. Mereka mandiri di sekolah dan melakukan permainannya sendiri. Kemudian dimensi bernalar kritis dan dimensi kreatif. Contoh yang pertama, kami mengadakan setiap bulannya, yaitu melakukan jalan-jalan di lingkungan sekitar sekolah. Ini memantik anak untuk bernalar kritis, yaitu anak-anak itu menanyakan hal-hal yang mereka temui di jalan. Kebetulan kami ini sekolahnya berada di pinggir dan dekat dengan gunung. Itu belakang dari foto kami itu adalah gunung kecil. Kami melewati situ. Di situ nalar kritis anak terbentuk dengan menanyakan berbagai macam hal yang mereka temui. Misalnya tentang pohon. Terus kemudian nanti kita berjalan lagi menemui binatang apa seperti itu, pepohonan apa, tanaman-tanaman apa, mereka akan bertanya. Nah, dengan seperti itu nalar kritis mereka akan terbentuk. Kemudian dimensi kreatif, yaitu kreativitas anak yang tergali lewat permainan. Ini salah satu contohnya, yaitu meronce kalung dari manik-manik. Mereka akan menunjukkan kreativitas mereka masing-masing. Ada yang meroncenya selang-seling dengan warna yang lain, ada juga yang satu warna kemudian diselingi satu warna beberapa manik-manik, kemudian beberapa manik-manik lagi dengan satu warna. Dimensi gotong royong dan dimensi berkebinekaan global. Dimensi gotong royong saya contohkan di sini adalah kegiatan pada perayaan Hari Santri Nasional.
Selain itu sebenarnya juga banyak, tapi di sini saya tampilkan itu, di mana ini kemarin kita melaksanakannya yaitu beberapa hari dari mulai tanggal 14 Oktober sampai puncaknya pada tanggal 24 Oktober. Itu kita saling bergotong royong untuk membentuk anak didik, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang saling bekerja sama, merayakan Hari Santri. Dan pada saat ini puncaknya adalah kita melakukan seperti tadi, yaitu jalan di lingkungan sekolah juga dengan mengenakan baju atau pakaian ala-ala santri, kemudian membawa tulisan-tulisan yang jargon-jargon santri, mengucapkan Hari Santri. Mereka bergotong royong, kami bergotong royong juga, bekerja sama membuat hiasan-hiasan tersebut, membuat tulisan-tulisan tersebut. Terus selanjutnya dimensi berkebinekaan global, yaitu memperkenalkan ini, yaitu kita merayakan Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, memperkenalkan kepada anak tentang keberagaman Indonesia, tentang kebudayaan Indonesia melalui dimensi berkebinekaan global. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Teori motivasi itu ada 3, yakni yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang termotivasi untuk melakukan suatu tindakan itu karena, saya agar tidak dihukum. Kalau dihukum itu karena rasanya tidak nyaman. Jadi mereka tuh melakukannya karena itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, ketika kita rajin belajar, nanti agar sama ibu atau bapak dibelikan sesuatu, seperti itu. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini misalnya, kita melakukan tindakan beramal. Nah, itu bukan karena ingin dipuji atau bukan karena apa-apa, tetapi karena diri sendiri itu mempunyai keyakinan bahwa beramal itu adalah dapat mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri. Selanjutnya hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak dilibatkan satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini biasanya dulu pengalaman saya waktu bersekolah dulu, sekolah kita, generasi kita, hukuman itu pasti mengarah kepada ke fisik juga. Misalnya lupa mengerjakan PR, disuruh lari-lari mengitari lapangan. Itu membuat fisik kita lelah. Terus juga kalau kita bersikap kurang sopan, nanti pada waktu upacara bendera akan dipanggil ke depan, kemudian disuruh hormat pada bendera mulai dari upacara hingga berakhirnya upacara. Itu merupakan hukuman psikis yang membuat kita merasa malu. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada
konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Contohnya, kita mengambil konsekuensi atau bermusyawarah tentang konsekuensi kepada anak. Apabila kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu harus menyalin atau merangkum satu bab seperti itu. Nah, itu murid tahu dan guru juga tahu. Nah, suatu penghargaan itu bisa menghukum kita sendiri atau yang membuatnya. Ini judulnya dihukum oleh penghargaan. Menarik. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Penghargaan itu membuat bisa jadi tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan juga bisa menghukum, dan penghargaan yang terakhir ini adalah menjadikan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama survival atau bertahan hidup, kemudian belonging atau rasa kasih sayang dan rasa diterima, power, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, freedom, kebebasan, dan fun adalah kesenangan. Kebutuhan dasar adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yakni usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya pada anak-anak di TK atau SD atau yang lainnya, itu kebutuhan dasarnya pada hari itu misalnya bertahan hidup, survival. Dia itu lapar. Kalau lapar, ketahanan hidupnya kan berkurang. Maka akan terjadi suatu masalah. Misalnya saat belajar dia akan lemas karena menahan rasa lapar. Kemudian atau ngantuk saat diterangkan oleh bapak atau ibu guru karena juga menahan rasa lapar. Tuh. Contohnya seperti itu. Itu menjadi suatu masalah tersendiri. Kemudian rasa kasih sayang atau diterima. Kebutuhan seorang anak saat rasa kasih sayangnya kurang, maka dia akan mencari perhatian di sekolah atau di lingkungan di mana dia berada. Mungkin dengan membuat masalah, sebenarnya itu adalah pengen dianya itu mencari perhatian, agar disayang, agar diterima. Kemudian kebutuhan atas penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Dia atau seorang anak saat tidak diakui kemampuannya, itu juga akan menimbulkan masalah. Kadang ya
memukul temannya atau gitu karena saya kok tidak dianggap atau seperti itu. Kemudian saat dia menunjukkan sesuatu tetapi tidak diperhatikan, menunjukkan prestasinya. Biasanya kalau di rumah, kalau masalah di rumah, pengalaman seorang anak berlari ke ibunya, "Bu, saya dapat nilai bagus," tetapi ibunya waktu itu sedang sibuk atau sedang ada kegiatan lain, tidak diperhatikan, dicuekin atau seperti itu. Anaknya merasa dirinya tidak diperhatikan, tidak diakui kemampuannya, maka dia ada yang berlari keluar, memecahkan benda-benda yang di rumah, terus kemudian intinya mencari perhatian agar dia diakui. Selanjutnya kebebasan akan pilihan. Seseorang saat dikekang di rumah akan mencari kebebasan di luar, ataupun saat ada pengekangan tidak ada pilihan, yang dia pilih, kemudian dia akan melampiaskan di lingkungan yang lain. Kebebasan yang dia pilih atau pilihan itu maka harus dipenuhi. Dia akan ditunjukkan oleh kebebasan itu. Kemudian kesenangan, saat rasa senang itu dihalang-halangi atau hilang di rumah atau dimanapun, dia akan membutuhkannya itu, tapi kemudian jika tadi mencari perhatian lagi dengan melampiaskan ke suatu hal-hal yang mungkin dianggap orang lain itu adalah perbuatan yang negatif. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar di lembaga, contohnya seperti ini. Yang pertama tadi yaitu kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup, maka seperti itu contohnya kita memenuhi kebutuhan makannya anak-anak, minumnya, kemudian kebutuhan akan diterima kasih sayang. Kalau anak-anak di TK itu masih istilahnya ke ibu gurunya manja-manja seperti itu. Terus kebutuhan pengakuan atas kemampuannya itu diberikan semangat. Kemudian itu kebutuhan yang selanjutnya nih, memilih kegiatan yang ingin dilakukan. Kebutuhan akan kesenangan. Budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas, seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas. Pernyataan universal dan positif. Mudah diingat dan diterapkan di lingkungan tersebut. Kegiatan curah pendapat dan dapat ditinjau kembali. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yakni bercurah pendapat, mencatat masukan, kalimatnya positif, pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas, menggunakan 3-7 prinsip.
disetujui dan ditandatangani. Ditempel pada tempat yang strategis. Saya melakukan kegiatan keyakinan kelas, yakni ini kita bersepakat dengan anak untuk melakukan keyakinan kelas dengan menggunakan gambar. Karena di TK itu anak-anak masih belum bisa membaca atau menuliskan ide-ide mereka, maka kita memantik mereka dengan menggunakan gambar. Setelah itu, setelah kita memahami, memusyawarahkannya kepada anak, kita mengambil kesepakatan. Dan kalau anak TK pun masih belum bisa untuk tanda tangan, maka mereka akan menggunakan cap jari jempolnya untuk istilahnya mensepakati keyakinan kelas tersebut. Ini saya menggunakan pasta warna untuk cap jempol mereka, jadi bermacam-macam warna, anak pun juga senang melakukannya. Seperti ini. Budaya positif selanjutnya yaitu restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, sebuah penawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penghukum biasanya menggunakan nada suara yang tinggi, dengan bahasa tubuh yang melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Contohnya, kamu memukul teman lagi, selalu memukul. Kapan kamu berhenti memukul? 5 posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan memukul teman lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Itu contohnya. Kemudian yang 5 posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ada suaranya ramah, akrab, dan bercanda dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa kamu memukul lagi? Sambil pemantauan. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Guru, tahukah kamu kalau dipukul itu sakit? Menjawab, tahu Bu, guru. Kamu memukul teman. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila memukul teman? Paham Bu, saya harus minta maaf dan berjanji tidak mengulangi. Ya benar, sekarang minta maaf, saya mau lihat. Kemudian 5 posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya, guru, apakah kamu mengetahui rasanya dipukul? Tahu Bu, sakit. Guru, ya jadi bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?
Saya tidak akan memukul teman lagi, jawab O. Kemudian bu gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan diulangi lagi? Tidak Bu, saya tidak akan memukul teman lagi. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Di dalam restitusi penerapannya yaitu melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dilakukan dengan cara validasi tindakan yang salah. Itu terarah dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menyatakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan menstabilkan identitas. Langkah menstabilkan identitas yaitu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Ini video ilustrasi tentang penerapan restitusi. Ini saat tadi videonya seorang anak sedang berebut mainan. Ini sekedar ilustrasi. Anak-anaknya diajak acting untuk melakukan seperti itu. Kemudian bu gurunya memberikan restitusi dengan cara Hari sehat. Berbuat mainan itu perbuatan baik atau buruk, Kak? Kamu kan boleh apa tidak? Mainannya kan masih bisa ya. Perbaiki ya. Sama-sama harus saling menyayangi. Ayo harus minta maaf, Rehan. Rehan maafkan kan? Makanya bersama-sama sayang sama temennya, kalau salah minta maaf. Ya nak ya, ini pun cuma suari. anak-anak seperti itu. Dari seluruh konsep yang telah saya terapkan tadi, saya mempunyai pengalaman dan pembelajaran, yaitu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galianti SPD dari TKPKK Mululor, Kabupaten Ponorogo, CGP Angkatan 7, kelas 194A. Di sini saya akan berbagi tentang pengalaman saya dan pemahaman saya terhadap konsep yang telah saya terapkan setelah mempelajari modul 1 DP4 yaitu budaya positif. Yang pertama dari mulai perubahan paradigma belajar. Yang dulunya kita menganggap anak itu sama, ternyata pada teori kontrolnya anak itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, tapi hari ini nggak kelas, besok lagi. Nah, orang nggak dibolehin main sama siapa-siapa. Jadi ikut sekolah aja loh. Nah, Siapa yang nggak boleh? Yang nggak boleh siapa? Kakaknya, kakaknya mama. Oh, Kak. Tidak keluar suaranya, Bu. Saya tidak tidak mendengarkan.
bukan karena dia takut akan dihukum, atau bukan karena anak itu menginginkan suatu penghargaan. Penghargaan pun dilakukan, tetapi tidak terlalu sering. Kita memotivasi anak agar itu adalah kebajikan itu, motivasi atau semangat itu dari dirinya sendiri. Kemudian kita juga mempelajari kebutuhan dasar manusia. Nah, anak itu bermasalah di sekolahan ataupun di lingkungannya atau sama teman bisa dikarenakan karena salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi pada hari itu. Nah, demikian kita senantiasa menjalin komunikasi dengan orang tua untuk mengetahui apa sih kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi, itu menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian kita dengan anak-anak bisa membuat keyakinan kelas yang dulunya merupakan peraturan yang harus ditaati, yang dibuat oleh guru. Nah, sekarang kita membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan murid agar dilaksanakan dengan baik bersama mereka. Kemudian posisi kontrol. Dulunya sering saya melakukan posisi kontrol itu dengan posisi teman, menganggap mereka teman. Kemudian memposisikan kontrol juga membuat mereka merasa bersalah. Tapi setelah mempelajari modul ini, ada kontrol manager. Kontrol manager itu lebih tulus, kemudian mengembalikan anak pada keyakinannya. Dengan posisi kontrol itu, kita seperti tadi menyelesaikan masalah juga dengan restitusi. Restitusi adalah upaya budaya positif yang mengembalikan anak itu pada pokoknya. Restitusi dapat kita lakukan dengan cara validasi tindakan yang salah dan menanyakan pihak, kemudian menstabilkan identitas. Seperti itu. Berharap budaya positif ini benar-benar bisa kita terapkan bersama-sama, dan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantoro untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan akan tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu tadi pengalaman dan pemahaman saya. Terima kasih dan mohon maaf. Salam kuat, sehat, selamat, dan bahagia. Sebelum saya akhiri, di sini kita punya yel-yel, yaitu tentang PMM atau pelatihan mandiri merdeka, guru penggerak dan guru penggerak bergerak menggerakkan. Yes. Ya, jadi guru penggerak itu tergerak dari diri sendiri, kemudian melakukan itu dari dalam hati atau motivasi dari diri sendiri, kemudian bergerak yaitu belajar seperti ini, kemudian menggerakkan orang-orang agar bisa kita mewujudkan tujuan pendidikan bersama-sama. Merdeka mengajar. Ini oleh-oleh dari mandiri, refleksi. Rekan saya dari SDN Strandil, yaitu Pak Joko, tentang Merdeka Mengajar. Makasih. Yaitu yel-yelnya tadi, komitmen, mandiri, dan refleksi.
Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Galianti, luar biasa sekali materinya. Tentunya ilmu yang baru juga tentunya bagi kami, luar biasa sekali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanggapan dan tanya jawab. Oleh karena itu dipersilahkan kepada Bapak atau Ibu para hadirin yang ada di Google Meet pada hari ini diperkenankan untuk barangkali untuk raise hand untuk ikut memberikan tanggapan dan juga tanya jawab terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Galianti tadi. Dipersilahkan. Ya, sepertinya sudah ada yang raise hand. Kami persilahkan untuk mikrofonnya bisa diaktifkan untuk Bapak Joko. Ya, terima kasih. Tadi saya menyimak dengan disiplin positif ini ya tadi ya, budaya positif. Tadi saya tertarik ada di hukum penghargaan ini Bu ya, ini tolong beri contoh realnya ya di kelas atau gimana atau di sekolah, salah satu bentuk dihukum dengan penghargaan itu seperti apa, karena selama ini yang kita gunakan tuh ya penghargaan, contoh anak-anak menang lomba tolak peluru ya udah kita beri hadiah, nanti tamasya gratis itu, yang lain-lainnya bayar gitu dan sebagainya gitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Joko atas pertanyaannya. Jadi Bunda Galianti beliau menanyakan bahwasanya mohon untuk diberikan contoh realnya ya di kelas tentang bagaimana sih implementasinya untuk hukum penghargaan itu seperti apa. Mungkin barangkali bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Galianti, dipersilahkan. Terima kasih pertanyaannya atas penjelasan saya tadi kepada Pak Joko. Di hukum penghargaan seperti ini, kita memberikan penghargaan itu sering Pak kepada mereka, terus selalu mengiming-imingi. Jadi kita akan terus seperti itu. Kalau mereka tidak dikasih itu, mereka akan tidak akan melakukannya. Misalnya kalau diterapkan di TK ya, kamu nanti apabila mengerjakannya bagus tepat waktu, Bu Guru kasih permen. Itu sederhana saja Pak. Nah, waktu itu dia berusaha mengerjakan bagus, dikasih permen sama Bu Guru, atau dikasih penghargaan yang lain, misalnya makanan yang lain juga. Kemudian pada suatu saat dia tidak akan mengerjakannya dengan yang bagus. Loh, kenapa kamu kok tidak bagus lagi mengerjakannya? Bu Guru tidak ngasih permen, seperti itu. Boleh Pak, sebenarnya penghargaan itu boleh, tetapi tidak sesering atau menjadikan terasa kita tuh dihukum. Nanti kalau si A kalau tidak saya kasih seperti ini tidak akan mengerjakan yang bagus. Tetap kita kasih penghargaan. Di samping itu kita juga memberikan motivasi, menanamkan motivasi kepada mereka agar mereka melakukannya itu bukan karena permen atau yang lainnya. Sehingga anak itu juga akan timbul motivasi dari dalam diri mereka. Seperti itu Pak Joko. Ya, bagaimana Pak Joko? Apakah sudah jelas dengan penyampaian dari Bu Galianti? Ya, sangat jelas. Ya, udah ya. Paham saya. Makasih Bu Yanti. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Joko sudah berpartisipasi. Barangkali Bapak Ibu yang lain dipersilakan jikalau ada yang ingin menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Ya, sepertinya sudah ada yang raise hand kembali. Ibu Solik, langsung saja silahkan diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya.
materi yang disampaikan oleh Bu Galianti sangat luar biasa dan sangat memotivasi dari saya pribadi, khususnya untuk mampu melakukan kegiatan dengan menerapkan budaya positif. Yang ingin saya tanyakan yaitu Bu Galianti, nggih, sebelum menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah Bu Galianti, apa yang Bu Galianti lakukan atau persiapkan sebelum menerapkan kegiatan budaya positif? Sudah? Sudah, Bu Ayu. Oke. Terima kasih Bu Solik atas pertanyaannya. Jadi Bu Galianti, tadi Bu Solik bertanya sebelum menerapkan budaya positif di sekolah, bagaimana persiapan dari Bu Galianti dalam mempersiapkan implementasinya di dalam kelas seperti itu. Silahkan langsung ditanggapi. Terima kasih pertanyaannya, Bu Solik. Sebelum melakukan hal tersebut kepada anak-anak, tentunya saya sudah mendapatkan ilmu tersebut dari CGP ya. Kemudian di CGP itu nantinya kita coba untuk menerapkan ilmu-ilmu yang baru yang belum pernah ada di lembaga kita. Misalnya sebagian kan sudah ada, sudah kita lakukan, tapi sebagian juga belum. Nah, yang sudah ada itu kita semakin kuatkan. Kemudian yang belum ada kita lakukan. Trik saya adalah yang pertama-tama mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat bahwa saya mendapatkan ilmu dari CGP seperti ini, bagaimana Bu kalau kita terapkan di lembaga kita. Kemudian alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat saya di lembaga memberikan dukungan, kemudian mereka mempersilahkan saya untuk mencoba melakukannya. Sebenarnya kita setiap hari melakukan, tapi kalau untuk diambil video atau diambil foto itu anak-anak kadang risih. Nah, jadi seperti tadi sekedar video ilustrasi ya Bu Solik ya. Jadinya acting gitu anaknya. Nah, itu kemudian saya membuat catatan-catatan kecil nanti apakah penerapan saya ini sudah terlaksana dengan sesuai petunjuk yang ada atau belum. Nah, kalau belum, kita evaluasi apa yang kurang, kemudian kita perbaiki di kemudian hari. Untuk penerapannya itu biasanya ya setiap hari melalui pembiasaan, terus ada juga yang kegiatan mingguan, seperti tadi, atau kegiatan bulanan, kita masukkan ke situ kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, seperti itu Bu Solik. Terima kasih. Bagaimana Bu Solik? Sudah Terima jelas ya? kasih, sangat jelas sekali Bu Galianti. Alhamdulillah ya. Disampaikan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam tanya jawab kali ini. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang lain barangkali yang ingin mengajukan pertanyaan atau juga ikut memberikan tanggapan, kami persilahkan. Atau barangkali sudah cukup mungkin? Sudah cukup, bagus. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, bagaimana? Bu Maira mau tanya tuh, Bu. Bu Maira, oke. Ya, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Galianti atas pemaparan materi yang pada hari ini. Sedikit pantun untuk jenengan, nggih. Baru saja dibuat ini tadi. Terima kasih. Dan pantun dari Pulau Sari. Dicoba nggih. Kedelai dicampur ragi, timun dan cuka menjadi acar. Terima kasih Bu Galianti sudah berbagi dengan kami yang ingin belajar. Terima kasih Ayu. Sama memasuki acara yang selanjutnya yaitu refleksi yang akan disampaikan langsung oleh Bunda Solehatun SPD AUD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Bu Ayu atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk mukadimah mengikuti yang di depan deh, karena waktu juga sudah berjalan begitu cepat. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelumnya yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Joko selaku motivator guru belajar, dan teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Materi yang disampaikan Bu Galianti sangat luar biasa dan pokoknya jos untuk kita para pendidik untuk semangat menerapkannya di dalam lingkungan pembelajaran. Materi yang penuh dengan ilmu yang sangat baik, selain dunia pembelajaran, di lingkungan pendidikan, juga di lingkungan masyarakat. Di sini saya hanya mengambil poin-poinnya saja dari materi yang disampaikan oleh Bu Galianti, yaitu materi tentang diseminasi budaya positif. Dalam menerapkan budaya positif, seorang guru atau kita sebagai pendidik, hendaknya adanya perubahan yang diawali dari diri. Berarti adanya niat atau kemauan untuk berubah. Adanya kemauan untuk berubah, memberikan perubahan melalui budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yaitu perubahan, kalau dulu semua orang melihat yang sama, sedangkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita harus mempunyai perubahan paradigma belajar yang positif. Selanjutnya yang kedua yaitu disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi diri dalam murid atau peserta didik. Dari setelah kita mampu menanamkan motivasi diri kepada murid, diharapkan murid mampu menerapkan disiplin positif dari dalam dirinya. Selanjutnya budaya positifnya yaitu nilai kebajikan, yaitu yang terkait erat dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari sebelumnya di kurikulum Merdeka, yaitu kita memasukkan dalam kegiatan pembelajaran itu yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, selanjutnya mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya yaitu budaya positif, yaitu teori motivasi mendorong seseorang untuk menghargai diri sendiri. Diharapkan dengan adanya teori motivasi mampu mendorong seseorang untuk menghargai diri sendiri. Dengan kemampuan menghargai diri sendiri, maka seseorang mampu untuk menghargai orang lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang telah disampaikan oleh Bu Galianti, yaitu maka terpenuhi maka masalah mudah terselesaikan. Dengan adanya kebutuhan dasar manusia, diharapkan manusia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yaitu ada 5, yaitu yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Melalui 5 kebutuhan itu diharapkan kebutuhan dasar manusia bisa terpenuhi. Selanjutnya yaitu diterapkannya yaitu adanya keyakinan kelas di dalam dunia pendidikan atau lingkungan pendidikan, hendaknya mampu untuk membuat kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dengan adanya keyakinan kelas, yaitu menumbuhkan motivasi dari diri, memotivasi dari dalam diri murid. Dengan adanya motivasi dalam diri murid, peserta didik atau murid mampu membuat, kalau dulu itu peraturan kelas ya, mampu membuat keyakinan kelas untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu restitusi. Di sini restitusi yaitu sebuah pendekatan untuk mendekatkan disiplin mulai dari diri sendiri. Biasanya pendekatan ini dilakukan kalau dari lembaga saya sendiri, itu
guru dengan anak yang mempunyai masalah, kita adakan restitusi, apa masalahnya kita gali, terus kita harapkan apa harapan-harapan yang anak inginkan, peserta didik inginkan, lalu kita terus pantik terus peserta didik agar dia mempunyai keyakinan bahwa yang dilakukannya yang baik itu bagaimana dan yang tidak baik atau yang tidak perlu dilakukan itu diapakan. Selanjutnya yaitu menerapkan posisi kontrol manajer pada murid. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan restitusi. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita para pendidik mampu menerapkan budaya positif dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Bu. Sudah, monggo kembali waktu saya kembalikan kepada Bu Ayu. Terima kasih, Bun. Ini mohon maaf masih azan, jadi hening sejenak deh. Siap Bu. Ya, disampaikan terima kasih atas refleksi yang sudah diberikan oleh Bunda Solehatun, SPD AUD. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu foto bersama. Dipersilakan untuk para hadirin semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Mari kita ambil dokumentasinya aja. Persilahkan untuk semuanya saja, monggo. Kami tunggu terlebih dahulu untuk menyalakan kameranya. Buat laporan. Yeah. Bagaimana untuk yang pertama bagaimana? Dari Bu Galianti, monggo Bu. Monggo dari Bu Galianti langsung untuk memandu. Okay. Tergerak ya, tergerak dulu. Monggo Pak Joko ya yang mengambil gambar. Oh iya, siap. Tergerak. 1, 2, 3. Ya. Ya. Bentar, ganti. Bergerak. Ganti siapa ini? Saya belum bisa nyimpen karena masih di layar nih. Bu Sulik ganti ambil. Ayo, apa ini? Bu Sulik ambil ya. Monggo. Bergerak. 1, 2. Ya. Sudah menggerakkan. Bu Maira, ada. Bu Maira bisa nyimpen. Terakhir gaya bebas. Oke. Saya action Pak Joko. Pak Joko monggo action. Sinten sing ngambil gambar. Mencet simpen. Aku mau tak simpen nih. Bu Siva, Bu Nur, Bu Ayu ada, bisa nyimpen. Deket button nggih kedap. Print screen. Ya, Okay. udah ya. 1, 2, 3. Run. Oke, saya. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Google Meet kali ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Memasuki acara terakhir yaitu penutup.
marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ambil cucian di rumah si Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu keren. Sekarang jadi ratunya pantun. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sama-sama, Bu kalian. Monggo kopinya diunjuk. Allah memberikan berkah yang berlimpah untuk panjenengan semua. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get